Lainnya, tim Ditreskrimum Polda Jawa Timur menangkap 7 orang yang diduga mengaku sebagai mahaguru dari pimpinan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Dari pemeriksaan awal, ke-7 orang tersebut ternyata tak memiliki latar belakang agama, melainkan hanyalah pengangguran dan gelandangan di Jakarta. Perkembangan kasus penipuan di Padepokan Dimas Kanjeng terus bergulir. Polisi kembali menangkap 7 orang komplotan penipuan Dimas Kanjeng yang dikenal dengan sebutan mahaguru. Penangkapan 7 mahaguru palsu ini dilakukan di Jakarta oleh tim Ditreskrimum Polda Jatim. Ke-7 orang ini berperan sebagai guru besar Padepokan guna mengelabui para pengikut Dimas Kanjeng agar tertarik bergabung dan menyetorkan uang. Ironisnya, ke-7 mahaguru palsu ini ternyata tidak memiliki latar belakang agama sama sekali. Mereka ternyata hanyalah orang-orang tua pengangguran, bahkan gelandangan dari Jakarta. Ya, untuk sementara ini untuk dari 7 ini ya, 7 yang kita amankan ini sedang kita periksa. Jadi dan saat kegiatan di sana, di setiap istighosah maupun di kegiatan di Makassar dan Probolinggo, ya dia direkayasa sebagai mahaguru, ya sebagai mahaguru. Latar belakang mereka sendiri itu sebenarnya apa? Dan sebenarnya juga 7 orang ini yang kita tangkap ini, yang kita amankan ini adalah sebagai gelandangan ada, sebagai yang tidak kerja ada, dan rata-rata semuanya tinggal di rumah petak di Jakarta. Dalam perannya, ke-7 orang ini hadir dalam berbagai acara seminar dan istighosah di berbagai daerah sebagai tokoh spiritual dari Taat Pribadi. Mereka dibayar antara 2 juta hingga 15 juta rupiah untuk sekali tampil. Ke-7 orang mahaguru kini masih diperiksa sebagai saksi kasus penipuan Padepokan Dimas Kanjeng. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Para mahaguru palsu dari Padepokan Dimas Kanjeng mengaku tidak mengetahui secara pasti tugas mereka setiap diundang Taat Pribadi. Mereka mengaku hanya diminta menemani Taat Pribadi dengan bayaran 1 hingga 2 juta rupiah untuk setiap 1 jam acara. Dan berikut adalah pengakuan beberapa di antara mereka. Sampai ajak ritual atau gimana gitu? Ritual apa atau ritual apa pernah? Nggak ada apa-apa lagi. Cuma disuruh baca doa udah. Pak Karim pernah diajak ke Makassar? Pernah diajak Makassar? Udah 1 kali. Dikasih berapa juta? Masa 4 orang. 4 orang, 4 juta berarti? 4 juta. Satu-satu gitu ya? Iya. Ini kayak jubah-jubah disediakan sama Dimas Kanjeng? Bisa buat sendiri. Oh, sampai buat sendiri? Sananya katanya harus pakai jubah hitam. Jubah hitam. Disediakan sendiri. Pak Marno, sudah sering diajak Dimas Kanjeng sudah berapa kali ya Pak? Kurang lebih 6 kali ya? Untuk setiap kali diundang dapat duit berapa? Ya, Paling gede 5 juta ya? 2 juta ya? Terus waktu diundang disuruh ngapain sama Dimas Kanjeng? ya kan ada koordinatornya, nggak suruh ngapa-ngapain gitu. Dia suruh duduk aja gitu. Disuruh doa atau gimana untuk meyakinkan pengikutnya? Enggak ya? Enggak. Terus profesi pekerjaan Pak Marno sendiri apa sehari-hari? Di bengkel Pak ya? Pertama kali ditawarin gimana? Waktu pertama kali ditawarin untuk ikut Dimas Kanjeng gimana? Jadi ajakannya masih tetangga. Ngajaknya gimana Pak? Ngajaknya waktu itu? Jalan-jalan aja, kita main-main. Selama ini 6 kali itu sudah keliling kemana aja Pak? Enggak, kebanyakan sih di Probolinggo. Di Probolinggo ya? Di situ kan kayak ada seminar gitu Pak ya? Ya kurang tahu dah, karena acaranya itu kita nggak tahu ya. Cuma hadirnya kadang-kadang terakhir paling 1 jam kita udah.
Tugasnya apa aja Pak kalau disuruh sama taat itu? Sudah kita udah kandeng datang, kita mendampingi di belakang, duduk sampingnya udah begitu aja. Berapa kali Pak? Antara 3 kali 4 kali lah. Sekali tampil dikasih berapa biasanya? Ada yang 2 juta, 1 juta, ada yang 1,5 juta. Selama ini di kota mana aja Pak? Ini sekitar Jawa Timur, pernah ke Makassar Sekali ya. Kalau pekerjaan Bapak sehari-hari apa ini Pak? Kapir, Hah? layangan saya. Oh, aslinya mana Pak? Saya Jakarta. Jakarta ya. Artinya belum pengangguran lah ini Pak ya, berarti Pak ya. Saya layangan, sapir. Tapi nggak tahu Pak ya kalau kegiatan Pak Taat ini Mau, kalau tahu ya mau. Waktu Lagi kan kita suruh ini, damin jahit. Kepolisian daerah Jawa Timur masih memburu 2 orang yang diduga terlibat kasus pembunuhan dan penipuan oleh Dimas Kanjeng taat pribadi. Sebelumnya polisi telah menangkap 7 orang yang berperan sebagai mahaguru dalam kasus penipuan Dimas Kanjeng. Kapolda Jawa Timur Irjen Polisi Anton Setiadi menyatakan polisi saat ini tengah mengejar 2 orang yang diduga terkait dengan Dimas Kanjeng. Namun Kapolda tidak mau menyebut nama dan peran 2 orang tersebut. Kepolisian daerah Jawa Timur baru saja menangkap 7 orang yang diduga terlibat dalam penipuan Dimas Kanjeng. Ke-7 orang ini diketahui berpura-pura berperan sebagai mahaguru untuk mengelabui para korbannya. Hasil penyidikan ya, ini kita dari kasus pembunuhan sudah mulai sidang. Sedangkan untuk yang lain masih dalam penyidikan dan insya Allah segera semoga kita tuntas. Ada yang masih dalam proses perburuan? Ada 1-2 yang masih DPO. Penyidik di Treskrimum Polda Jawa Timur berhasil menangkap 7 mahaguru Dimas Kanjeng taat pribadi. 7 mahaguru palsu ini menjadi figur guru besar Dimas Kanjeng untuk memperdayai korbannya hingga mau menjadi pengikut dan menyetorkan uang mahar. Inilah 7 mahaguru palsu yang menjadi figur guru besar Dimas Kanjeng taat pribadi yang berhasil diamankan oleh Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Untuk mengelabui para korban yang merupakan pengikut Dimas Kanjeng, ke-7 mahaguru palsu ini berdandan ala ulama lengkap dengan jubah dan tasbih. Salah satu mahaguru Dimas Kanjeng menyatakan bahwa sering diminta untuk hadir di setiap acara seminar atau tausiah yang diadakan Padepokan Dimas Kanjeng dengan upah 2 juta hingga puluhan juta rupiah. Vijay awal. Vijay. Sudah ada koordinatornya Pak Karnawan. Jadi kita mendajak sama Pak Karnawan. Total berapa orang yang terlibat? Yang tahu sih kegiatan itu ada yang ada sih 10 kayaknya. Dia pokoknya diajak aja. Sama Vijay? Iya. Apa dibayar berapa Pak? Enggak, jadi tiap itu aja tausiah kita gitu loh. Paling bayar 2 juta. Selain mengamankan 7 mahaguru, Polda Jawa Timur juga menangkap seorang koordinator mahaguru berinisial K yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Penangkapan 7 mahaguru beserta koordinatornya ini merupakan hasil dari pemeriksaan tersangka Vijay. Dalam kasus penipuan penggandaan uang, Vijay berperan untuk merekayasa seluruh kegiatan seminar dan tausiah Dimas Kanjeng taat pribadi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, MNC Media, melaporkan. Setelah kasus penipuan dan penggandaan uang, tapi kalau bicara mengenai kasus penipuan Dimas Kanjeng ini kan terus bergulir ya Akbar. Masih bergulir betul, hingga pagi tadi polisi bahkan telah menyita 12 jubah yang diduga digunakan oleh Dimas Kanjeng taat pribadi saat melakukan penipuan penggandaan uang. Polisi juga tengah memeriksa seorang penjahit yang diduga terlibat dalam merancang dan membuat jubah. Jumlah jubah sitaan ini bertambah menjadi 3 buah dari pekan sebelumnya. Semuanya disita dari kediaman utama Dimas Kanjeng taat pribadi di lingkungan Padepokan. Seluruh jubah, bentuk dan ukurannya sama, hanya berbeda warna atau motifnya. Polisi juga telah memeriksa penjahit jubah berinisial D sebagai saksi. Pasalnya tersangka Dimas Kanjeng taat pribadi mengklaim bahwa bisa menggandakan uang secara goib
Padahal ia mengeluarkan uang dari 2 kantong di balik jubah jahitan yang dapat menampung uang tunai ratusan juta rupiah. Polisi menduga ada pihak lain selain penjahit yang berperan dalam merancang dan membuat jubah Dimas Kanjeng. Saudara, kemarin polisi telah menangkap 7 orang yang disebut sebagai Mahaguru Padepokan Dimas Kanjeng. Ke-7 orang ini ditangkap tim Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur di sejumlah tempat di Jakarta. Mereka direkrut oleh tersangka SP Ramanapan alias Vijay atas perintah taat pribadi. Mereka dijadikan figur guru palsu untuk melancarkan penipuan terhadap pengikut Padepokan. Ke-7 Mahaguru yang ditangkap di Jakarta ini selanjutnya diterbangkan ke Surabaya untuk diperiksa kembali. Dan sebenarnya juga 7 orang ini yang kita tangkap ini, yang kita amankan ini adalah sebagai gelandangan ada, sebagai yang tidak kerja ada, dan rata-rata semuanya tinggal di rumah peta di Jakarta, di rumah peta ya, di situ yang tidak ada kerjaan dia. Tadi saya comot dari VC itu Pak. Ya ada koordinatornya. Jadi nanti misalnya dari tersangka taat pribadi itu meminta kejadian apa gitu. Nanti dia akan memposisikan skenario kepada tersangka VJ ini. Kemudian tersangka VJ ini kemudian akan menelpon koordinator. Tolong carikan orang seperti ini. Kemudian dilengkapilah dengan beberapa atribut dan pakaian sehingga biar semua pengikut yang didatangi nanti akan percaya. Berarti bukan hanya taat pribadi saja yang diperiksa, tapi juga orang-orang yang memiliki keterkaitan dengan kasus ini. Tapi penjahit dan juga tadi Mahaguru palsu ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan tanyakan lebih lengkapnya dengan jurnalis Kompas TV di Probolinggo, ada Babul Arifani yang akan melaporkan secara langsung untuk Anda melalui sambungan Skype. Babul, ini hari ini ada 12 jubah yang akan diperiksa. Ini konteksnya apa diperiksa, karena memang diduga digunakan atau bentuknya seperti apa, dan bagaimana dengan penjahitnya dalam tanda kutip yang katanya memang dipesan khusus oleh taat pribadi? Ya, Akbari, Nitya, dan juga saudara, selamat siang. Memang Kepolisian Resort Probolinggo Jawa Timur telah menyita 12 jubah yang diduga merupakan alat dari Dimas Kanjeng taat pribadi dalam melakukan aksi penipuan uang. Jubah-jubah ini selain telah didesain khusus, dirancang sedemikian rupa, juga disinyalir memiliki 2 kantong di bagian belakangnya, sehingga kemudian dia dari balik kantong inilah taat pribadi tersangka kemudian membagi-bagikan uang dan bukan berasal dari uang gaib seperti mana yang diklaimkan oleh tersangka. Dari 12 jubah ini semua ukuran ataupun bentuknya sama, hanya berbeda motif dan warna. Dan saudara, selain telah menyita 12 jubah yang barang buktinya telah diserahkan ke Polda Jawa Timur, polisi Polres Probolinggo telah memeriksa 1 orang saksi, seorang penjahit yang masih merupakan pengikut Dimas Kanjeng taat pribadi. Meski telah diperiksa dan menjalani pemeriksaan sejak sepekan lalu, namun saat statusnya masih sebatas saksi dan belum ditingkatkan sebagai tersangka. Saksi penjahit ini diketahui berjenis kelamin perempuan dan berasal dari desa sekitar Kecamatan Gading, atau hanya berjarak beberapa kilometer saja dari kediaman utama Dimas Kanjeng taat pribadi di desa Gading Wetan, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo. 12 jubah diakui oleh saksi ini merupakan rancangannya, dan dia kemudian membeberkan di mana jubah-jubah ini biasa dikenakan dan berapa lama jubah ini digunakan oleh Dimas Kanjeng taat pribadi. Untuk lebih jelasnya berikut penjelasan dari Kapolres Probolinggo, Ajun Komisaris Besar Polisi Arman Asmara Sarifudin. Itu dari total semuanya itu dari 1 penjahit itu atau macam-macam penjahit? Sementara yang kita dapatkan baru 1 ya. Dengan modus yang sama, ada kantong atau gimana? Sama semua. Statusnya gimana? Sementara saksi. Masih terkait dengan penipuan dengan modus penggandaan uang, di sisi lain Polda Jawa Timur telah menangkap 7 Mahaguru Dimas Kanjeng taat pribadi yang selama ini diduga menjadi figur yang ditokohkan oleh para pengikut Padepokan. Dan
para pengikut Padepokan yang berada di Padepokan sini sudah mengetahui bahwa ada 7 orang tokoh, 7 orang mahaguru yang telah diamankan oleh Polda Jawa Timur yang selama ini dianggap sebagai mahaguru dari Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Beragam respon sempat diceritakan oleh pengikut Padepokan terkait dengan penangkapan ini. Namun rata-rata mereka mengaku tidak mengenal dengan 7 mahaguru yang telah ditangkap oleh kepolisian. Hanya saja mereka mengakui bahwa guru-guru ini tidak memiliki keahlian dan bukan orang yang biasa mereka kunjungi atau biasa datang ke Padepokan. Akbari. Babul Arifani melaporkan langsung dari Probolinggo, saudara, ini mengenai kelanjutan dari pemeriksaan kasus dugaan penipuan oleh taat pribadi. Ada 12 jubah yang diperiksa termasuk penjahitnya.